moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada sesi video kali ini saya akan lebih zoom terkait dengan pentingnya ketercapaian feed intake di minggu pertama. Kenapa hal ini penting? Karena broiler modern sekarang ini lebih disyaratkan agar bagaimana perkembangan saluran pencernaannya lebih optimal. Dan perkembangan saluran pencernaan itu ada di minggu pertama. Sehingga bagaimanapun juga kita harus berupaya semaksimal mungkin agar feed intake minggu pertama bisa tercapai sedemikian rupa sehingga perkembangan saluran pencernaan bisa lebih optimal. Saluran pencernaan yang optimal akan memberikan dampak penyerapan nutrisi yang optimal. Dan penyerapan nutrisi yang optimal ini akan berdampak terhadap pertambahan berat, terhadap pertahanan tubuh dia. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah perkembangan pada fase sel itu membelah dan pada akhirnya nanti membesar. Sebagus apapun pakan, sebaik apapun situasi kondisi DOC, apabila pencapaian berat di minggu pertama tidak optimal, diikuti oleh pencapaian feed intake yang tidak optimal, ini akan menghambat pertumbuhan saluran pencernaan. Dan hal tersebut tidak cuma menghambat pada minggu kedua dan minggu ketiga, namun selama sepanjang hidup dia, kondisi pencernaan yang tidak berkembang optimal akan berdampak terhadap feed konversi, terhadap upaya kita untuk mengoptimalkan jumlah pakan, dan ketika kita harus memonitor pertambahan berat pada fase-fase pemeliharaan, terutama pada masa grower. Karena penyerapan yang tidak optimal, nutrisi tidak akan terserap dengan baik dan akan berdampak tidak hanya sekedar pertambahan berat, namun terhadap juga berdampak terhadap bagaimana imunitas ataupun kekebalan tubuh ayam, sehingga tubuh ayam akan menjadi rentan terhadap penyakit. Nah, untuk mengoptimalkan ketercapaian feed intake di minggu pertama, kita harus melakukan pengecekan yang lazim kita lakukan. Kita harus mengecek bagaimana keterisian tembolok. Ini adalah salah satu hal untuk kita mengecek seberapa baik ketercapaian tembolok di minggu pertama, mulai dari 4 jam, 8 jam, 12 jam pertama saat kedatangan. Parameter utama yang bisa kita lakukan adalah ketika 8 jam pertama, ketika kita cek temboloknya minimal harus 80%. Dan pada saat 24 jam pertama, minimal harus 95%. Syukur-syukur 100% sudah terisi tembolok antara pakan dan jumlah air dalam kondisi yang proporsional. Dengan kita mengoptimalkan monitoring keterisian tembolok, kita akan bisa mendeteksi apakah ada masalah dengan DOC atau jangan-jangan ada masalah dengan settingan brooding kita. Sehingga pada saat settingan tidak sesuai, ayam tidak nyaman, maka jumlah total konsumsi pakan akan turun dan menyebabkan kondisi ketika kita cek temboloknya banyak yang kosong. Kemudian pada waktu kita memonitor di 7 hari pertama, pastikan bahwa feed konversi tidak lebih dari 0,86. Ketika feed konversi sudah lebih dari 0,86, maka kita harus mengevaluasi apakah ada sesuatu yang berdampak terhadap pencapaian feed konversi tersebut, terutama tata laksana manajemen brooding. Pada saat ayam kedinginan, maka porsi energi yang didapatkan dari pakan akan digunakan untuk ayam bertahan pada kondisi yang dingin, sehingga akan mengerosi terhadap pencapaian berat. Demikian juga ketika masa brooding ayam kepanasan, maka porsi energi yang didapatkan dari pakan akan dialokasikan untuk dia megap-megap, sehingga akan tererosi pula ketercapaian berat, sehingga hal tersebut berdampak pada penghitungan FC. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memonitor jumlah feed intake minggu pertama per ekor, diupayakan bisa mencapai angka 180 gram. Dengan mencapai 180 gram pencapaian feed intake di minggu pertama, ini akan mendongkrak kondisi ketercapaian berat di minggu pertama. Karena berat di minggu pertama akan berdampak pada berat panen. Semakin besar berat di minggu pertama, maka akan semakin berkontribusi positif terhadap berat panen. Dan pencapaian berat pada minggu pertama dipengaruhi oleh total feed intake. Sehingga semakin banyak feed intake, maka akan semakin mengarah kepada ketercapaian berat minggu pertama ini. Dari penjelasan awal yang sudah sama-sama kita dengarkan, semakin jelaslah bahwa minggu pertama adalah fase yang paling penting, di mana sering kita sebut sebagai masa pondasi awal broiler modern. Sehingga beberapa parameter yang harus dimonitor benar-benar harus kita yakinkan bahwa pencapaian minggu pertama harus benar-benar tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan penelitian terbaru terkait dengan pentingnya 7-10 hari pertama berhubungan dengan perkembangan bakteri yang baik atau yang sering kita sebut sebagai probiotik, di mana mikrobiota di dalam pencernaan memberikan dampak yang baik buat pertumbuhan ayam, sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan di 7-10 hari pertama. Sehingga kita harus betul-betul memastikan bahwa 7-10 hari pertama itu
kondisi pertumbuhannya bisa optimal karena pondasi broiler modern berawal dari fase awal tersebut. Keberagaman mikrobiota di saluran pencernaan akan membentuk suatu keseimbangan yang akan mendukung terhadap adanya proses penyerapan. Dan penyerapan nutrisi ini menjadi suatu hal yang harus lebih diperhatikan karena tujuan utama efisiensi adalah optimalnya penyerapan nutrisi. Sementara penyerapan nutrisi ini amat sangat didukung oleh pertumbuhan di minggu pertama dan juga keseimbangan flora normal yang ada di saluran pencernaan. Demikian video pada kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.